Ya, pada akhirnya pemilu Rusia, pemilu presiden khususnya, yaitu dimenangkan oleh Vladimir Putin. Maupun ya hasilnya seperti Indonesia, tetap sementara. Jadi belum perhitungan penuh. Namun ketika gue lihat angkanya 87%, wow ini gila. Sekuat itukah Vladimir Putin? Ya, jadi ini adalah sesuai yang gue pernah bahas sebelumnya, bahwa Vladimir Putin itu adalah salah satu pemimpin terkuat di dunia. Ya, bukan hanya di mancanegara aja, tapi mereka dicintai, mereka diinginkan oleh publiknya sendiri, oleh masyarakatnya sendiri. Kenapa? Karena menurut gue selain pemimpin yang benar-benar superpower dengan negara adidaya lainnya, Putin adalah salah satu yang terkuat. Kenapa? Seperti di konten sebelumnya yang pernah gue jelasin tentang Vladimir Putin, bahwa Vladimir Putin itu mempunyai sebuah gerbong ya, atau sebuah ya anggapnya gerbong politik ya, mempunyai sebuah power yang begitu besar, yaitu apa? Mengunci oligarki ya. Sesimpel itu, kunci aja oligarkinya. Setelah oligarki dikunci, apapun keinginan Putin, apapun yang menjadi rencana Putin pasti dia. Karena semua seperti disuapi gitu. Nih A gitu. Kamu nggak boleh gini ya, kamu harus gini ya. Nah itulah Vladimir Putin. Jadi semuanya disuapin. Tapi begitu dia punya perintah, semua orang akan tunduk padanya. Jadi gua nggak heran ketika lihat elektabilitas atau hasil real count daripada negara Rusia, Vladimir Putin itu mempunyai angka yang jauh lebih ngeri gitu dibanding Prabowo di Indonesia. Prabowo di Indonesia kan 58%. Nah, Vladimir Putin itu 87,9%, hampir 90% lah, mendekati 90%. Dan ini gila gitu loh. Gak ada pemimpin yang menurut gua se-super power itu gitu loh. Dan semua elemen masyarakat, baik itu tingkatan bawah maupun tingkatan tengah, semua tahu siapa Vladimir Putin dan semua mencintai Vladimir Putin. Jadi kalau misalnya Vladimir Putin ini terpilih kembali, itu akan seperti apa? Ya baik lagi, ya pasti dia akan melanjutkan perang antara Ukraina dan Rusia gitu loh. Sebelum Zelensky itu apa ya istilahnya diratakan lah gitu ya, atau ditangkap gitu dan menyerah gitu, mungkin Putin nggak akan berhenti. Karena baik lagi, menurut gue sebenarnya nggak terlalu nggak mau pengen ikut campur dengan masalah urusan Rusia. Kita ini anggap aja jadi pelajaran bahwa kenapa sih Rusia nyerang Ukraina. Sesimpel ini loh jawabannya, bahwa Ukraina itu akan sepakat dengan Amerika untuk membangun pangkalan militer. Jadi ibaratkan kalian punya rumah ya, rumah itu kan ada tetangga pastinya. Nah, gue nggak suka sama si A atau orang luar nih, gue nggak suka sama orang luar, tapi orang luar itu ngerencanain ya mau bikin jebakan di depan rumah lu, alias pagar lu sendiri gitu. Dari mana arahnya? Dari tetangga lu. Ya nggak ada yang enak lah. Siapa yang enak kalau digituin gitu kan? Ya pasti akan marah gitu. Kayak ibaratkan lu ngapain masang senjata di di depan gerbang gua gitu kan. Nah sebenarnya alasan Putin itu sesimpel itu gitu ya, karena mau deal dengan Amerika untuk membuat pangkalan militer gitu. Kalau misalnya itu terjadi, ya udah akan balik menjadi perang dunia ketiga gitu loh. Wah ngeri lah. Jadi menurut gue sebenarnya Putin itu melakukan langkah yang tepat gitu ya. Walaupun memang untuk masalah civilian atau masyarakat sipil itu menjadi korban ya gitu loh. Tapi menurut gue kalau ini kan bicara stabilitas negara, ya siapapun presidennya ya akan melakukan hal yang sama gitu loh. Ya cuman ya itulah, baik lagi itu nggak bisa kita jadikan sebuah contoh, tapi gue mengambil hikmah dari situ bahwa ya ketika negara lu ada ancaman ya gitu kan, ya kenapa sih kita harus diam aja gitu? Nggak mungkin, pasti kita akan bergerak, kita akan berontak gitu loh. Baik lagi masalah terpilihnya Putin gitu. Jadi Putin ini memang udah nggak ada lawan di Rusia. Siapa yang mau lawan dia gitu loh? Semua oligarki dipegang gitu. Mungkin menurut gua kayaknya calon-calon yang ngelawan Putin untuk jadi calon presiden, menurut gua itu cuma boneka aja supaya terlihat ada lawan, padahal nggak ada lawan gitu loh.
menurut gua. Karena gua lihat dari data-datanya yang mencalonkan presiden Rusia juga itu salah satunya ya baik lagi ada hubungannya dengan Vladimir Putin gitu loh. Ya, jadi nanti apa nih dampaknya ke Indonesia? Kalau menurut gua ya akan baik-baik aja gitu. Seperti biasanya gitu. Hubungan bilateral kita akan makin kuat gitu ya. Hubungan untuk persenjataan akan kuat gitu. Perdagangan mungkin akan kuat gitu. Karena baik lagi yaitu Putin yang berdiri gitu. Ya cuman ya gua akan melihat ini akan seru juga nih. Maksudnya antara Vladimir Putin presiden Rusia dan juga nanti bentar lagi Prabowo yang akan menjadi presiden di Indonesia. Nah, hubungan bilateralnya akan seperti apa sih gitu kan. Dan kalau nggak salah dengar, Prabowo itu ternyata adalah salah satu yang paling ditentang untuk dicalonkan sebagai presiden di Indonesia. Ya, karena balik lagi Amerika tuh inginnya sebenarnya Bang Anies Baswedan gitu. Menurut orang dalam. Oke? Ya, mungkin videonya segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan komen sebanyak-banyaknya. Kalau bisa komen yang sopan. Karena pada dasarnya adalah attitude orang Indonesia adalah ramah tamahnya yang luar biasa. Oke? See you next time.